teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan masuk dalam fase yang lebih sedikit menjadi PR bagi kita para pemula, juga lebih berpikir bagi kita para pemula. Kita akan berbicara tentang visi, misi perusahaan. Yang pertama, setelah kita tahu yang namanya mindset atau why business, purpose of life business kita sudah tahu, maka yang kedua, kita harus tahu perusahaan kita, bisnis kita, yang kita bangun untuk dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kira-kira seperti itu. Mentor saya pernah berkata begini, Mas Baim, nggak boleh lo ngomong, bisnis itu kecil-kecilan, bisnis itu sampingan, bisnis itu ngisi waktu luang, ini nggak boleh. Bisnis itu besar-besaran, bisnis itu gede-gedean, bisnis itu nggak boleh sampingan, bisnis itu nggak boleh iseng-isengan. Jadi nanti kalau iseng ya pendapatannya iseng. Nanti kalau bisnisnya sampingan ya pendapatannya sampingan kayak gitu. Kalau bisnisnya kecil-kecilan pendapatan nanti kecil. Tapi kita pemula kok, coach. Kita baru mulai kok. Iya nggak apa-apa, sekarang kecil. Besok-besok kita berharap bisnis kita itu besar. Nah disinilah peran visi misi dalam berbisnis. Atau lebih kerennya lagi, fundamental bisnis. Jadi dalam berbisnis, teman-teman apakah sudah punya visi dan misi? Yang pertama. Yang kedua, apakah sudah membedah goal jangka panjang visi misi itu dalam resolusi goal tahunan? Yang ketiga, sudahkah punya budaya kerja? Yang terakhir, sudahkah punya aturan dalam kerja? Itu nggak banyak, sesimpel sekali. Kalau Anda merasa berat, ya lebih berat lagi kalau tidak dikerjakan. Mindsetnya ditata seperti itu saja. Kira-kira seperti itu. Jadi, teman-teman, kita akan bahas visi itu apa sih? Visi itu tujuan. Visi itu gambaran suatu saat nanti. Saya bicara visi itu harus goal jangka panjang. Kalau 1 tahun itu namanya resolusi atau goal 1 tahun, goal tahunan. Lah, visi misi itu bisa dilihat dari sekolah-sekolah yang serius itu ya, sekolah-sekolah yang kompeten. Biasa sekolah-sekolah yang favorit itu selalu terpampang visi dan misinya. Visi itu tujuannya, misinya cara mencapai tujuan tersebut. Biasanya visi itu 1, misinya ada 4, ada 5, ada 6 kayak gitu. Jadi harus punya visi misi itu. Atau gambarannya gini aja deh, pengen menjadi perusahaan apa sekian kayak gitu, pengen menjadi Go Asia kayak gitu. Nah, pikirannya memang jangka panjang ya, dalam 15 tahun, 20 tahun. Nah, gambarannya seperti ini. Anggaplah 10 tahun itu seperti jarak antara Surabaya sampai Jakarta. 1 tahun pertama itu Surabaya sampai Lamongan. Tahun kedua Lamongan sampai Bojonegoro. Tahun ketiga Bojonegoro sampai Blora. Sampai seterusnya tahun ke-10 kira-kira sampai di Jakarta. Lah itu gambarannya seperti itu. Jadi ya tadi sudah diniatkan bisnis ini besar-besaran, bisnis ini gede-gedean, bisnis ini tidak sampingan. Pikirannya bisnis ini suatu saat nanti sampai ke anak cucu. Kalau saya bahasa Jawa itu ingat 7 turunan. Yang pertama anak, bapak, anak, cucu, buyut, canggah, wareng, udet-udet. Nah, itu kalau bahasa Jawa. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya atau bahasa mungkin Palembangnya atau bahasa Sumateranya, saya nggak tahu. Tapi kalau bahasa Jawanya itu kan kita biasanya kan orang bilang gini, harus sukses 7 turunan misalnya gitu, harta 7 turunan. Ternyata memang di Jawa sendiri itu ada. Jadi dari 1 sampai 7 itu ada. Gambarannya pikiran seperti itu. Jadi sekali lagi bisnisnya itu harapannya besar, gede, punya visi dan misi gitu. Nah, mulai kita rangkai, mulai kita pikirkan pengen punya visi misi seperti itulah. Terus kita juga punya budaya kerja. Jadi budaya kerja itu seperti ini. Pernah nggak sih berpikir kalau teman kita pernah curhat, saya pernah ikut kok sama perusahaan A. Oh, itu kuota begini kayak gitu. Saya pernah kerja ikut Bu Haji, Pak Kaji kayak gitu. Orangnya nyantai begini. Lah itu tentu berbeda. Lah masing-masing perusahaan itu punya style. Masing-masing bisnis itu punya style dalam budaya kerja. Maka teman-teman cari budaya kerjanya masing-masing kayak gitu. Misalnya ada bersih, rapi, beriman kayak gitu. Teliti, tepat waktu, bersahaja, ikhlas misalnya seperti itulah.
Lah beda-beda, silahkan dipikirkan sendiri. Terus punya aturan kerja, misalnya simpel aja, masuk jam sekian, pulang jam sekian, tugasnya ini sama inilah, kira-kira seperti itulah. Itu ditempelin kalau pengen apa namanya lebih berkesan, jadi tempelin aja. Malu, kantor aja masih kecil, kantor saja masih jelek kayak gitu, nggak apa-apa, ditempelin. Setahu saya, semua teman-teman saya yang sudah melakukan ini, semuanya mengarah yang lebih baik. Seperti impian itu hidup, visi itu hidup, dan impian itu terus hidup kayak gitu, melihat, oh iya ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi pengen seperti ini, 1 tahun inilah. Baru lagi tadi setelah itu kita pikir yang namanya resolusi, yang namanya goal 1 tahun, dipretelin ya kayak gitu bahasanya. Jadi 1 tahun tadi dibagi menjadi 12 bulan. 12 bulan tadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Misalnya kalau fashion ya, kalau yang tinggi bisa jadi itu Ramadan kayak gitu. Atau mungkin bisnis advertising paling tinggi mungkin ketika ada pilkada. Jadi misalnya kita pengen omset kita pengen omset 120 juta. Berarti kan 1 bulannya kalau dibagi rata 10 juta. Ya nggak bisa gitu, tapi kadang ada yang tinggi, ada yang rendah. Nggak bisa terus setiap bulannya itu terus, nggak bisa. Karena masing-masing bisa ada high seasonnya, low seasonnya kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Terus yang pertama ada monthly meetingnya. Monthly meeting dia bulanan. Ternyata kita sudah tentukan bahwa Januari itu goalnya sekian. Ya itulah yang harus diucapkan kepada kita, tim kita. Tim kita baru 2 mas. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi itu yang pertama, namanya monthly meeting atau meeting mingguan. Yang kedua itu weekly meeting. Sudah berapa nih dari 4 minggu? Katakanlah sebulan itu 4 minggu achieve-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus setelah weekly meeting ada daily meeting. Nah, daily meeting itu briefing harian. Gimana progresnya, apa sih evaluasinya kayak gitu-gitu lah. Jadi kalau teman-teman paham yang namanya fundamental bisnis ini, paham yang namanya visi misi bisnis ini, insya Allah, setahu saya sudah ngalamin sendiri, baik saya juga teman-teman saya, kalau sudah paham fundamentalnya seperti ini, kira-kira keberkahan ada, pertumbuhan ada, kehebatan ada, nyawanya itu ada, hope-nya ada, dream-nya itu ada, dan besar kemungkinan tercapai kayak gitu. Sedikit sekali yang tidak tercapai kayak gitu. Kira-kira semoga teman-teman bisa menemukan visi misi bisnisnya, bisa membuat budaya kerjanya, peraturan perusahaannya, bisa mempretelin 12 bulan masing-masing weekly meetingnya atau target bulanannya, diingetin lagi sama weekly meetingnya dari monthly meeting, terus diingetin tiap hari sama daily meeting. Kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman sukses. Komen, like juga share, bisa komen tentang pendapatnya, masukannya, atau mungkin ide-idenya. Kita cukup terbuka. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, semangat berkarya, semangat berwirausaha.